Hari ini begitu banyak sekali kezaliman dan keburukan yang terpoles oleh indahnya kata-kata. Membantah meski jelas-jelas bersalah, pandai bermain kata untuk menutupi dusta. Padahal ya, sahabat santri, di akhirat sana bukan lagi lisan yang akan bersaksi, melainkan seluruh anggota tubuh dan amal yang akan menjadi saksi. Ayo MKS buat semangat dalam fastabiqul khairat. Ayo semua sahabat santri kita berbuat baik. Kan ku arungi semua seleksi dai, kan ku perjuangkan apa yang ku inginkan. Apapun kan ku lakukan untuk dirimu mama, oh ayah dan mama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi faddala bani adama bil ilmi wal amal ala jami'il alam, wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dewan juri yang mukanya berseri-seri dan insya Allah dirahmati oleh Allah, serta sahabat santri rahimakumullah, amin Allahumma amin ya rabbal. Jadi sahabat santri, berdirinya Kanza di sini akan menyampaikan sebuah dai dengan judul Dirimu Adalah Saksimu di Akhirat. Udah pada dengar belum sih tadi dai yang saya bacakan sebelum mukadimah? Nah, makanya itu lihatlah realita di zaman sekarang. Contoh kecil, seorang penjual gorengan. Mau tahu kisahnya? Cus, Kanza ceritain. Nah, jadi ya sahabat santri, ada seorang penjual gorengan sama si pembeli. Pembeli gorengan tuh beli lagi gorengan. Dia beli gini nih. Bu, beli gorengan. Dia makan lah itu gorengan 1, 2, 3, 4, 5 dia makan. Terus ibu tuh tanya sama dia seperti ini. Aduh, Mbak, tadi habis gorengan berapa ya? Aduh, lupa Bu. Sebentar ya, biar saya hitung dulu. 1, 2, 3. Oh, 3. Bayar ya Bu. Nah, sudah dia bayar. Setelah itu, si pembeli itu pun akhirnya pergi. Nah, si penjual itu batin dalam hatinya kayak gini. Perasaan makan gorengannya banyak, tapi kok bayarnya cuma 3. Nah, pembeli itu sudah pergi kan tadi. Dia ngomong dalam hatinya kayak gini. Kenyang nih, makan gorengan 5, bayarnya cuma 3. Astagfirullahalazim. Itulah dunia, masih bisa berdusta. Beda lagi ceritanya ketika kita di akhirat. Mulut dikunci, anggota tubuh yang akan bersaksi. Sesuai firman Allah surat Yasin ayat 65 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Berdasarkan ayat ini, Allah menutup mulut manusia untuk bersaksi. Karena apa sahabat santri? Yang bersaksi ialah tangannya, yang berbicara ialah kakinya. Dimintai bertanggung-jawaban atas apa yang mereka perbuat. Apa aja sih sahabat santri yang dipertanggungjawabkan ketika kita di akhirat nanti? Di sini saya hanya menyebutkan 2. Yang pertama yakni karunia berupa panca indera. Dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 36 dalam tafsir Fathul Bayan dijelaskan bahwasannya seluruh panca indera termasuk hati dan semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Jangan sampai ketika dimintai pertanggungjawaban harusnya digunakan untuk membaca Al-Quran, malah digunakan untuk melihat kemaksiatan. Harusnya digunakan untuk mendengar kajian ilmu, malah digunakan untuk mendengarkan pergunjingan. Harusnya digunakan untuk berbagi, malah digunakan untuk
untuk mencuri, harusnya digunakan untuk melangkah ke jalan yang mulia, malah dia gunakan untuk ke jalan yang hina. Harusnya rendah hati, tapi malah sombong dan iri dengki. Nauzubillah summa nauzubillahi min dzalik. Yang kedua yakni karunia berupa pencapaian. Dalam hadis riwayat Tirmizi disebutkan bahwasanya kedua kaki seorang hamba tidak akan melangkah pada hari kiamat kecuali ditanyai 4 hal. Apa saja sahabat santri yang tahu? Nah, yang pertama yakni umurnya. Untuk apa sih ia gunakan umurnya ini ketika di dunia? Yang kedua yakni jasadnya. Untuk apa sih dia gunakan jasadnya ini ketika di dunia? Yang ketiga yakni ilmunya. Apakah sudah dia mengamalkan ilmu dia ini ketika di dunia? Yang keempat yakni hartanya. Dari mana dia memperoleh dan oleh sebab apa dia beranjak? Dan oleh karena itu, bagaimana sih sahabat santri cara kita mempertanggungjawabkan karunia yang Allah beri? Nah, di sini saya hanya menyebutkan 3. Yang pertama yakni selalu mawas diri. Ingat ya sahabat santri, CCTV Allah itu beda dengan CCTV manusia. Terkadang apa yang kita perbuat manusia belum tentu tahu, tapi insya Allah apa yang kita perbuat, baik itu dalam perbuatan maupun hati, Allah mengetahuinya. Sesuai dalam firman Allah surat Al-Hujurat potongan ayat 18 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu basyirum bima ta'malun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dan Allah Maha mengetahui dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat. Nah, maka dari itu sahabat santri, kita harus berhati-hati ketika memperbuat sesuatu. Yang kedua yakni mensyukuri karunia yang Allah beri. Dalam Al-Qur'an surat Al-Hasr ayat 18 di dalam tafsir Fathul Bayan dijelaskan bahwasannya Allah memberikan penglihatan, pendengaran lagi hati supaya kamu mensyukurinya, supaya kamu beribadah di jalan ketaatan kepadanya. Dan yang ketiga yakni muhasabah atau evaluasi diri. Dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 18 memberikan arah kepada diri kita untuk mengambil pelajaran dari apa yang kita perbuat untuk esok hari. Nah, sahabat santri, jadi Kanza punya sedikit pesan nih buat sahabat santri. Ada yang tahu nggak? Nah, nggak tahu ya? Yang tahu kita nyanyi bareng-bareng ya. Ayo semua sahabat santri kita berbuat baik, jangan sampai hingga hari pembalasan tiba, dan semua yang tersisa hanyalah penyesalan, Nah, maka dari itu, ayo sahabat santri, kita bangun habit kebaikan. Bisa karena terbiasa. Insya Allah, jika habit kebaikan sudah tertanam di dalam diri kita, kita tidak akan berani berbuat dusta maupun keburukan dan lain-lain. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wallahu taufiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.